Hai mamis, welcome to Mami Support Mami Podcast by Thank You Mami. Kita butuh komunitas positif yang saling support. Jadi mudah-mudahan bukan cuma episode 1 aja, tapi ada 2, 3 selanjutnya. Ketika berdatangan support dari para mami itu luar biasa, seperti ada baterai yang terisi gitu. Baterai, salah satunya mungkin baterai keimanan dan baterai keyakinan gitu, bahwa aku sudah ada di jalan yang benar. Kita udah waktunya mommy support mommy ya. Karena sudah waktunya kita bahagia, tapi kita juga ikut bahagia dengan orang lain. Jadi kita bahagia tanpa membuat orang lain menjadi tidak bahagia. Iya betul. Iya benar. Kami support Mami by Thank You Mami. Dikasih kekuatan yang tiba-tiba dahsyat gitu kalau dapat ujian besar. Nggak usah ujian ya, Nggak ada ujian aja multitasking udah ya. Bahkan stigma di Indonesia kayaknya masih kalau cerai itu kayaknya kok kayak nggak soleha banget. Iya, Ina. Gitu kan. Qadarullah diuji menghadapi atau terimbas perilaku KDRT yang pertama kali dia lakukan, kalau bahasa psikologinya ya, membangkitkan consciousness-nya. Mungkin boleh pengen tahu dari Mami Venita nih gantian nih. Kalau Mami Venita kayaknya kok positif vibe sekali. Masya Allah. Inspiring Mami sekali, sangat menginspirasi. Orangnya tuh kayak happy terus. Sungguh pasangan yang sangat menghibur. Iya, kapal bos, Masya Allah, tabarakallah. Kayaknya seneng banget, kayaknya kok nggak ada beban gitu ya. Ya, gontok aja ya. Coba dong, apa sih tips dan rahasianya, atau mungkin memang se-happy itu kah hidupnya? Masya Allah. Alhamdulillah, hal ya. Pada dasarnya memang semua itu butuh proses dan butuh belajar. Karena apapun itu ya kita alhamdulillah di tahun depan itu masuk ke usia 20 tahun pernikahan. Masya Allah. Aku juga udah mau nggak berasa ya. Jadi kayak Luar memang kita tuh by proses semua sih. Kita di awal juga nggak ada yang pacaran, alhamdulillah waktu itu. Maksudnya emang deket, tapi nggak yang taruh sih. Maksudnya deket, tapi prosesnya Cepet tuh ya, cepet banget gitu. Udah, terus habis itu nikah, terus sama-sama kita ngerasa bahwa kita dari nol nih gitu ya. Jadi di situ juga aku udah mulai karir, walaupun di awal sempat karir sebelum nikah. Tapi di situ Mas Ari yang support. Yaudah kalau misalnya mau karir, alhamdulillah Mas Ari tuh kayak nemenin aku casting, nemenin kemana-mana tuh emang Mas Ari tuh. Jadi dari awal yang dulu aku presenter bola, aku tuh nggak ngerti sama sekali soal bola, soal sport. Dia yang tiba-tiba kan karena aku dulu mungkin gayanya sporty gitu ya. Jadi pasti tiap kali saya kerjaan pasti arahnya ke sporty terus. Padahal aku bilang, aku tuh nggak ngerti bola saya, aku tuh nggak ngerti apa-apa. Kamu bener-bener kamu bisa style. Iya karena stylenya aja sporty, tapi hati tuh sebenarnya rinto banget. Kapan itu? Jadinya ya. Jadi benar-benar kayak aku tuh benar-benar dilatih banget sama Mas Ari. Jadi aku tuh senang banget punya suami yang dia juga support, nge-build ya. Iya, dia nge-build aku dan dia tuh support system aku yang benar-benar tahu kelemahan aku di mana. Terus dia juga ngerasa bahwa kamu tuh punya kelebihannya di sini. Coba kamu asah lagi. Dia bangun kepercayaan diri aku segala macam. Jadi memang dari awal itu tuh kita tuh memang semua sih serba diskusi. Apapun kayak ada keputusan apa, pasti aku juga diskusi. Termasuk misalnya aku syuting waktu itu malam, dia tuh nemenin aku syuting apa segala macam. Sampai akhirnya memang ada proses di tahap yaitu kita kan harus naik kelas lah ya. Nggak mungkin lah kita di situ aja. Jadi proses-proses itu kan pasti ada ujian-ujian lagi. Dan alhamdulillah karena memang komunikasi itu sangat penting sih. Walaupun kata orang ya nggak usah harus tahu kali laki lo pergi kemana, bini lo pergi kemana. Tapi menurut aku setidaknya kita tahu informasi, jangan sampai kita tahu dari orang lain. Karena ngerasa kan kita adalah orang paling dekat gitu. Iya. Jadi kita emang udah ngejaga dari awal itu. Kalau misalnya pergi kemana, setidaknya kita tahu. Iya. Terus yang kedua kepercayaan juga. Dan semua ini ternyata setelah yang emang kita udah bangun dari awal, yang memang kita kayak ngikutin lah, kalau suami istri tuh komunikasi, kepercayaan dan sebagainya, ternyata nggak cukup itu aja, tapi harus ada ilmu yang membuat kita tuh deketnya sama yang di atas. Karena ketika kita ngerasa nih kita punya kepercayaan, ya udah gue tahu suami gue di mana apa segala macam, tapi kan pasti ada ya di dalam perempuan tuh hati tuh kayak
emang bener ya di situ. Kan itu kayak ada Iya. bisikan-bisikan yang nggak tahu. Dua-duanya ada siapa pasti aja digoda. sih. Pasti ada. Dua-duanya digoda sama bisikan setan. Itu dia yang Iya. yang dan setan itu kan itu adalah usaha terbesar dia dan dia dapat reward untuk menghancurkan Iya, rumah tangga Betul. orang kan. Jadi ada aja pasti. Tapi alhamdulillah itu dia tadi ketika kita semakin belajar waktu itu kita ada proses spiritual juga di antara aku dan Mas Ari juga. Kita lumayan membuat apa ya istilahnya kayak ada momen-momen yang ngebuat kita kayak oh iya ya kita tuh ternyata hidup tuh cuma sementara loh gitu. Hidup ini semua akan ditinggalin semua. Boleh tahu nggak momen apa tuh yang titik balik jadi hijrah? Itu Penasaran deh. itu sih Mas Ari dulu sih awalnya Oke. sekitar tahun 2017an lah, waktu itu berarti pernikahan tuh 12-13 tahun. Bayangin udah 12-13 tahun tuh udah aman-aman aja nih, nggak ada masalah, nggak ada apa. Tiba-tiba Mas Ari nyuruh aku berhijab saat itu. Waktu itu prosesnya karena hijab. Terus aku bilang ngapain lo nyuruh gue berhijab gitu kan awalnya. Kan lo tau kerjaan gue gini gitu kan. Tapi itu dia by proses semua. Terus dia kayak mencoba, namanya kita pengennya tuh emang dalam satu rumah tangga tuh alangkah baiknya kalau kita tuh satu frekuensi. Iya. Satu frekuensi, kita punya visi dan misi yang sama, target kita tuh jelas. Iya. Karena kadang kalau misalnya kita nggak satu frekuensi, target kita nggak sama, itu yang bikin ada tegangan-tegangan, Ada gap. ada gap juga. Jadi Capek ngomong tuh sendiri, capek, betul kayaknya capek. rasanya. Jadi sempat di tahun-tahun yang usia pernikahan 12-13 tahun itu adalah momen yang menurut aku lagi capek-capeknya banget karena nggak satu frekuensi. Jadi ya kayak kita dengar radio dia beda 0,1 aja hertznya udah beda. Itu tuh nggak enak didengar, apalagi kalau dalam pernikahan. Jadi saat itu ketika Mas Ari berusaha untuk menjadi lebih baik, dia kenceng dong ke aku, kayak pengen ngajakin, kan niatnya baik ya, maksudnya kayak sayang kamu pakai ini deh, karena aku tuh sayang banget sama kamu. Tapi si so tahu, ngerasa apaan sih gitu. Terus apalagi ketika wanita udah berkecukupan, udah ngerasa udah bisa sendiri, kadang tuh sombongnya tuh, lumayan banget. Makanya Allah tuh kayak udah atur semua sebenarnya di agama kita tuh, gimana posisi wanita seperti apa, laki-laki seperti apa. Itu sebenarnya tinggal ngikutin aja. Cuma kan kadang manusia ya itu dia tadi masih ada di dunia ini kadang aduh macam-macam. Ada ego, ada gengsi. Iya gitu. Jadi alhamdulillah ketika kita udah nyamain ego kita dengan musibah yang aku juga sempat rasain, aku ngerasa bahwa Allah tuh malah kasih ujiannya luar biasa dengan skenario yang Allah buat secantik itu. Walaupun ketika masa itu aku ngerasa ya sakit banget waktu kan sempat yang kesiram air panas. Kesiram air panas itu menurut aku kayak apa ini maksudnya ini kenapa gitu kan? Karena kesiram sendiri aja gitu. Iya. Itu saat Mas Ari pengen aku berhijab, terus di balik itu sebenarnya aku juga coba belajar untuk mau berhijab. Aku sampai udah beli hijab karena ya udah deh nyoba, tapi aku nggak mau karena Mas Arinya. Jadi aku tuh kayak pengen emang aku berhijab karena kemauan Tetep aku udah dan aku pengen tahu ya. ilmunya apa. Terus yang hebatnya adalah malamnya itu aku lagi nyobain aku pakai hijab yang baru itu. Terus aku bilang pas ngaca, ih kok enggak banget sih, aku jelek banget. Iya sampai kayak Godaan setan. godaan setan, bisikan kok setan jelek itu. banget sih. Besoknya kejadian ketumpahan panas. Itu sepaha-paha. Melepuh Kak. Bukan melepuh lagi. Jadi aku tuh pas kan refleks buka celana tuh, itu tuh kulit aku tuh ini ikut udah ngeliat kayak Astagfirullahaladzim. Iya, itu separah itu bener-bener aku sampai kaget. Jadi terus- makin berasa kayak pertanda Iya, gitu terus aku ya. kayak disitulah aku kayak Petunjuk. diskusi sebenarnya secara spiritualnya kayak aku tuh kayak apa ya saat itu ya kayak marah, kayak kesel, kayak gimana ya kayak ya Allah aku tuh udah mulai mau belajar loh. Aku tuh mau mencoba cari tahu loh kenapa sih wanita tuh harus berhijab, kenapa sih kita harus tutup aurat dan segala macam dengan pertanyaan aku sampai kayak dalam perjalanan ke rumah sakit waktu itu sampai kayak ada yang ngebisikin aku kayak bahwa ini tuh cuma air panas di dunia loh. Ya Allah. Gak ada apa-apanya ketika kamu Masya misalnya Allah. masuk neraka, kamu dicelupin, Ya diangkat lagi Allah. Itu saat itu aku benar-benar sampai akhirnya aku cuma diem, aku sampai nggak bisa istighfar aja, aku sampai kayak takut karena aku nggak tahu ini apa maksudnya gitu. Udah proses segala macam, akhirnya aku berpikir bahwa ini nggak tahu apa, saat itu aku nggak tahu ada tanda dari Allah yang sebenarnya Allah pengen kasih sesuatu tapi aku yang belum paham. Iya. Dan akhirnya aku mulai tuh berhenti dari pekerjaan-pekerjaan aku yang menurut aku ya udah mungkin kan kalau kayak gitu kan lingkungan juga ngaruh Iya. ke pekerjaan. Jadi aku mulai mencoba untuk
memilih-milih lah mana yang kira-kira bisa aku terusin atau aku stop. Dan di situ juga aku momen dimana aku merasa bahwa mungkin ini saatnya aku jadi ibu rumah tangga secara bener lah gitu, karena pas di awal-awal kan namanya awal pernikahan aku banyak hutang pengasuhan sama anak-anak karena saat itu yang aku kejar adalah karir. Kadang anak-anak aku titip ke Mbak, aku ngerasa bahwa semua bisa aku handle gitu dengan pertolongan ini, tapi ternyata nggak cukup itu aja. Jadi di situ aku titik balik bahwa Allah pasti punya maksud lain. Dan ternyata pas ketika seiring belajar, proses tuh dia tadi belajar itu juga nggak sekali udah selesai, that's it, enough gitu. Tapi banyak proses belajar tuh sedikit dan insya Allah itu akan nambah, oke, ternyata pemahaman. Jadi makin tahu juga ketika Allah kasih ujian saat itu, ternyata tuh Allah tuh sayang banget malahan gitu. Karena kalau nggak ada kejadian itu, mungkin aku belum tahu nih, belum tentu aku akan pakai hijab atau seperti apa, nggak tahu. Jadi Allah tuh kayak, wah, ini anak kayaknya udah mulai nggak mau lagi mau hijab nih istilahnya gitu. Jadi aku kasih biar dia cari tahu apa. Dan ternyata itu dia tadi, skenario Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Betul itu. Jadi alhamdulillah dari sana kita belajar lagi bareng-bareng, dan sama Mas Ari tuh alhamdulillah aku punya suami yang support. Terus aku juga nyadar diri bahwa semua ini tuh memang titipan Allah, dimana aku mencoba untuk menjadi istri yang baik, ibu yang baik, karena pasti aku masih banyak kekurangannya. Jadi istri belum baik-baik banget, jadi ibu juga masih jauh dari baik. Jadi proses semua masih. Tapi berarti intinya bener Umu tadi, sekarang Kak Fenita kayak berubah banget karena ilmu ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Memang ilmu tuh emang bener menaikkan derajat kita ya Umu, maksudnya. Jadi tadi ya di backstage kita bilang kalau pernikahan yang langgeng salah satunya adalah pernikahan yang dua-duanya mau bertumbuh, mau belajar, mau berkembang, mau saling mengingatkan, mau saling sayang, mau saling menuju ridho Allah. Intinya itu aja. Insya Allah itu adalah kunci kelanggengan. Karenanya bukan karena hartanya, bukan karena gantengnya, bukan karena apapun, tapi bagaimana ini pasangan satu frekuensi, saling bertumbuh, terus menuntut ilmu bareng, terus merasa perlu Allah, merasa perlu ilmu. Insya Allah ini salah satu modal bertahan di antara gunjang-gunjing. Nah, pertanyaannya tadi Mami Nara nanya, taunya dari mana laki-laki yang kayak gitu ya? Kalau sebelum menikah gitu kan? Iya, itu berarti ini harus ada sesi berikutnya. Ini harus panjang, nggak bisa di sini aja. Tentang bagaimana menseleksi ya. Iya benar. Soalnya memang kalau kita cuma nanya sama orang terdekatnya dia, kadang-kadang ada keluarga yang berusaha untuk menutupi. Mungkin tujuannya baik supaya mungkin ya ibu mana sih yang nggak akan ngebela anaknya gitu kan, saudara mana sih yang nggak ngebelain adiknya. Cuman gimana ya, nggak semua orang tuh paham gitu loh bahwa ini tuh bahaya laten gitu kalau misalkan menutupi kekurangan orang atau kesalahan orang gitu demi untuk supaya dia ini bisa cepat-cepat nikah gitu. Karena generasional ya ininya ya, dia punya damage-nya gitu kan. Dan aku ngerasain itu sih. Masya Allah. Sedih banget, tapi ini denger isu yang sekarang lagi viral juga, yang marriage is scary ya di TikTok. Oh iya. Di Instagram, apalagi generasi sekarang tuh jadi pada takut nikah muda. Sebenarnya itu nggak benar juga sih. Sangat disayangkan sih. Tapi memang faktanya emang beneran banyak ya yang anak-anaknya itu aku pada setuju sih, karena ini dampak juga sosial media juga, walaupun ya kita pasti ada plus minusnya semua gitu. Benar. Tapi memang dengan adanya sosial media ini kan semua apapun tuh cepat banget diserap ya. Betul. Dan itu tuh nggak kenal umur. Kadang kita nggak tahu target ini mungkin konten-konten ini buat orang-orang yang sudah menikah, ya mungkin ya kalau udah red flags info speak up ya. Betul. Tapi ternyata konten ini pun diserap sama orang-orang yang belum menikah, kalangan anak-anak muda yang remaja. Jadi ada tahapan kayak ya udahlah kayaknya nggak usah nikah juga nggak apa-apa. Padahal kan
tetap pernikahan itu sunat, pernikahan itu juga banyak indah-indahnya gitu. Kayak kita nih, kan aku sama Mas Ari memang kita bikin kontennya tuh kan memang realita dalam rumah tangga yang relate terkadang Dibungkus dengan komedi. dibungkus dengan komedi gitu ya, entah yang misalnya kan hal apa ya kita tuh emang segala sesuatu tuh pernikahan itu bukanlah akhir dari suatu hubungan. Terkadang orang gini, nikah tuh ya udah karena udah pacaran berapa lama, emang akhirnya kayak alhamdulillah mereka nikah. No, ini adalah awal dari kehidupan kita gitu. Jadi sama-sama dewasa kita kehidupan dewasa kita. Jadi ayo sama-sama kita harus sadar bahwa kita harus tahu posisi kita sebagai suami dan juga istri, gimana kita bertumbuh kembang bareng, kita sama-sama belajar, dan itulah dia tadi pentingnya ilmu ketika kita juga pranikah. Dan alhamdulillah walaupun waktu itu zaman aku mah kita kayaknya dulu belum ada pranikah tuh jarang banget ya. Kayaknya tuh seru juga ya gitu, kenapa nggak dari dulu ya gitu, karena kan nggak harus lewatin proses yang up and down itu, mudah-mudahan up terus kan tapi kan dengan adanya kursus pranikah apapun itu yang sekarang udah diinin tuh membuat kita tuh jadi tahu harusnya kayak gini, karena sebenarnya bukan cuma perempuan aja loh yang harus belajar, laki tuh juga harus belajar. Jadi dia imam, calon imam. Jadi tapi kan kebanyakan pun pranikah yang datang coba siapa? Perempuan lagi. Jadi yang berilmunya perempuan, yang lakinya kadang gitu. Jadi soalnya mereka punya paradigmanya itu udah ini Kak, yang penting laki itu bisa nyari uang gitu. Itu dia. Dan mindset kita, kan kita calon aku calon mertua, calon gitu ya. Ya kan, aku udah punya anak umur segitu, jadi setidaknya tuh udah mulai ngerubah mindset aku juga. Kalau dulu kan terkadang ya kita taunya misalnya dulu inget banget nih keluarga aku tuh misalnya ada orang deketin gitu ya, ditanya sama aku tuh inget banget, kerja apa gitu? Kerja di mana? Lulusan mana? Terus keluarga pekerjaannya apa? Hal yang jadi kayak sesuatu teknis banget gitu. Dan duniawi banget. Kadang tuh kalau mikir ya Allah, kayak lagi mau ngerekrut karyawan ya. Sekarang gaji udah berapa? Astagfirullah ya. Maksudnya ternyata pas kita tahu kenapa nggak ada dulu tuh gimana kamu orang tuanya seperti apa? Bukan berarti orang tuanya pekerjaannya apa, tapi itu dia apakah ada inner child-nya kurang baik, terus gimana lingkungan dia selama hidup dari kecil sampai besarnya, bagaimana dia bakal jadi imam untuk anak kita nanti, apalagi misalnya kita perempuan nih. Kan Mas Ari udah bilang, aku udah siap-siap nih, aku udah bawa pentungan bisbol nih. Kalau kenapa ya jangan galak-galak, cuma maksudnya setidaknya tuh memang si bapak ini, orang tua ini yang memang harus siap untuk bukannya ini ya memilihkan atau ikut menyeleksi juga sih menurut aku, karena garda depan gitu. Tadi yang kayak aku sempat cerita juga sebenarnya nikah muda itu kalau buat kita yang keturunan Arab itu kan wajar ya. Gak heran ya, itu hal yang umum gitu. Justru kayaknya rata-rata orang tua pengennya anaknya kalau sudah secara emosional sudah mumpuni, mental dan emosional sudah siap, itu ya bismillah aja gitu. Karena juga dari orang Arab ini orang tuanya ketat sekali menyeleksi calon pasangan suaminya. Karena kan di Arab kan mungkin nggak pacaran, lebih ke ta'aruf. Nah sedangkan nggak tahu nih laki entah berantah siapa kan gitu yang datang untuk meminang anak saya kan gitu kan. Cuma itu tadi dia aku bilang, untungnya rata-rata nih orang Arab di Indonesia terkoneksi. Jadi kalau mau cari kayak tahu, jaringan MLM jaringannya luas banget ya. Jadi kalau mau cari tahu bibit bebet bobotnya tuh nggak sulit gitu. Pasti ketahuan ini anak siapa, anaknya siapa, keturunan siapa. ini tinggal dibikin aplikasinya Terus agamanya gimana gitu-gitu kan. Dan itu pun lagi baiknya anak perempuannya ditanyakan kembali. Ini ada si A misalkan ya. Si A kalau dari mama mungkin dari Abi setuju, kalau dari kamu gimana? Mungkin jelaskan mama setujunya karena ini. Kalau Abi begini, jelaskan kamunya mau atau enggak. Jadi kalau anaknya pun udah ketemu ternyata nggak cocok ya udah gitu. Jodoh, tunggu lagi dan juga datang kan gitu. Cari lagi yang lain. Cari lagi yang lain. maaf Anda kurang beruntung. Coba lagi. Cuman kalau, nah itu dia, kadang kalau bibit bebet-bebetnya udah bagus, apalagi di agama, biasanya pasti orang tua ada ngerayunya kan. Maksudnya nih akhlaknya bagus loh. Ibaratnya kayak
sayang untuk dilewatkan gitu. Iya, kan. benar. Jadi nggak nyesel nih gitu. Ya tetap masih gara depan lah orang tua pasti Iya, kan buat betul. anaknya. Betul. Dan itu penting banget gitu. Jadi Yang ambil sedih peranan sih. penting itu sebenarnya orang tua. orang tua ya. dan orang tua akan meniru orang tuanya nggak sih Bu dalam mencari pasangan, Ya, jadi logikanya gitu. terkait dengan marriage, apa tadi Koni bilang Marriage scary is gitu ya. scary. Marriage Ya. is scary. Jadi sebenarnya pernikahan itu tidak semenakutkan itu, Betul. tapi memang butuh ilmu. Karena segala sesuatu yang itu kita nggak punya ilmu, Iya. kemudian kita tidak menyandarkan diri kita pada Allah, itu pasti menakutkan semua. Iya. Mau nikah, mau kerja, mau Apapun buka ya, bisnis, betul. apapun. Kalau kita nggak punya ilmunya, kalau kita ya, nggak clueless. istilahnya nggak tawakal sama Allah, itu pasti akan takut. Benar, Jadi betul. mungkin ini masukan untuk para singlelila. Singlelila ya. Karena misalkan singlelila. Aduh, liriknya ke sini. Aduh, bombastic sci-fi. Jadi singlelila yang solihah ini Masya Allah. jangan duluan takut. Jangan duluan takut, tapi takut itu wajar ya, karena Iya. kan takut itu bagian dari kalau di Islam itu istilahnya Berhati-hatian. kita kan itu sebenarnya penting. Iya. Takut diciptakan Allah agar kita hati-hati. Iya, Takut waspada. diciptakan Allah karena tubuh kita, mental kita, psikologi kita nggak mau tersakiti. Sebenarnya Yes. itu. Nah, tapi bukan berarti kita membiarkan ketakutan ini jadi anxiety, jadi segala macam. Mari kita kelola. Iya. Mari kita kelola takut menikah ini dengan cara apa? Cari tahu ilmunya. Iya. Kemudian jangan jatuh cinta dengan bodoh. Iya, betul. Itu penting sih supaya objektif. Kadang tuh kayak gitu tuh karena ini udah dikejar usia nikah. Nah, Dikejar usia nikah tuh kayak ya udah yang penting ada. Ya Allah. Iya. Nah, Nah, iya. kayak gitu. Iya, jadi pertama cari tahu ilmunya, menikah itu seperti apa. Kemudian please sebelum kamu jatuh cinta sama orang, jatuh cinta sama dirimu sendiri. Ya. Jadi kamu tahu Itu penting Iya, ya. jadi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang bikin kamu happy, apa yang bikin Tuhanmu happy, apa yang bikin ridho di dalam hidupmu. Jadi itu akan membawa kita, oh iya, berarti nanti standar suami kita akan ngikutin itu. Ngikutin ilmu kita, ngikutin bagaimana kita cinta sama diri kita, cinta sama Rob kita. Jadi nggak akan menakutkan, tapi justru kita ubah jadi doa. Jadi takutnya menikah ini kita ubah jadi Doa, belajar, ya. jadi doa, dan insya Allah dengan kehati-hatian. Jangan karena memang Islam itu sudah ini ya, sudah sebenarnya kalau kita mau mengadopsi secara utuh itu udah paling Komplit. sempurna Iya, banget. Masya Allah. Seperti misalnya jatuh cinta nanti aja. Kenapa nggak duluan? Karena kalau kita udah duluan jatuh cinta, kita nggak objektif. Iya, Betul, betul. Udah banyak Lagi cewek. Iya. Kalau udah bucin, ya ininya nggak. Jangan kan red flag, kebakaran di depan mata pun akan Nggak tetap terlihat, diterima. betul. Ya Allah, kebakaran. Iya, karena semua indah. Nah, betul. jadi Panas nggak apa-apa. Karena nggak apa-apa, semua indah gitu. Semua indah. jadi saran masukan dari Umu terkait dengan menikah yang menyeramkan ini, ubah menjadi cari tahu ilmunya, tawakal sama Allah, kemudian menemukan poin mengenali diri kita sendiri dulu supaya kita sayang sama diri kita sebelum kita menikah dan membangun rumah tangga. Iya. Otomatis kalau kita sayang sama kita, berarti kan titik self love paling tinggi adalah kita pingin Allah cinta sama kita, maka otomatis cari suaminya yang begitu. Yang juga Iya, cinta sama Iya, Allah. betul. Nah, Umu tadi kan menarik nih. Jadi intinya kita harus mencintai diri kita sendiri ya buat perempuan sebelum mereka menikah. Nah, pertanyaan terakhir yang penting juga, banyak para perempuan yang setelah menikah tuh kayak kehilangan dirinya sendiri gitu karena udah sibuk sama aktivitas rumah tangga gitu kan, sampai dia tuh kayak lupa harus mencintai diri sendiri, bahkan kayak nggak kenal lagi nih sama diri sendirinya yang Apalagi udah punya anak ya. Iya, Semua tuh kayak apalagi pikiran udah anaknya nggak anak. satu gitu kan. Mungkin itu kan bisa memicu lama-lama jadi stres gitu kan. Itu gimana tuh Umu cara menyikapi supaya kita sebagai ibu khususnya mungkin ya, istri dan ibu nggak kehilangan jati dari diri kita gitu. Iya. Jadi gini, Koni, kita tuh punya tanggung jawab, kita tuh punya amanah
Amanah itu banyak ya, pada diri sendiri, pada anak, pada suami, pada keluarga, pada umat. Kita punya banyak amanah, tapi kita harus berimbang. Salah satunya itu adalah amanah untuk diri kita sendiri juga. Jadi walaupun kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai katakanlah misalkan kita punya peran di umat, jangan sampai lalai pada kewajiban kita pada diri kita sendiri. Jadi boleh banget di dalam Islam itu kita punya me time, kita punya waktu untuk merawat diri kita sendiri. Kita juga Harus dipunyai, harus diadakan ya waktunya. Jadi walaupun kita sudah punya anak, sudah punya suami, Tanggung jawab. punya me time boleh. Me time itu misalkan hobi atau merawat diri itu boleh. Itu kan bagian dari coping mechanism ya kalau di istilah psikologinya. Bagaimana kita segala stressful di luar itu kita alirkan dengan cara-cara yang baik. Jadi boleh banget kita punya me time. Boleh banget kita menjaga sosial life kita tetap oke. Bertemu, bertandang sesama wanita, ke rumah Arisan gitu ya. sahabat wanita kita, tentunya dengan batasan-batasan syariat ya. Jadi misalkan ya mungkin diantar dulu sama suaminya, kemudian berkumpul sesama wanita, tidak kholwat, tidak ikhtilat, kemudian saling peluk, saling support, saling berbagi tips merawat anak. Apalagi kan perempuan kan 20.000 kata harus keluar setiap hari. Jadi Mami Support Mami ini pas banget nih. Iya, benar. Nah ini bagus ini Mommy Support Mommy ya. Jadi bagaimana kita mungkin kalau sekarang Juga ini kali ya, Apa tuh aku nih? potong, memilih lingkungan yang sehat. Nah, Karena nggak toksik. kadang kita ibu-ibu nih ya suka jadi ibu-ibu piknik. Iya. Apa kayaknya ibu-ibu piknik tuh yang paling bisa semua sendiri gitu kan. Kamu mah dikit-dikit minta tolong sama mama, minta tolong sama mbak, minta tolong siapa gitu. Aku mah semua sendiri dong gitu kan. Aku mah hebat. Ada ibu-ibu piknik. Iya, ibu-ibu piknik. Jadi ini lingkungan toksik kayak gini yang bikin banyak ibu-ibu merasa bersalah ketika dia Iya, pengen dia me beda sama yang time. lain. Iya, dia pengen ada me time, dia pengen ada quality time mungkin sama teman-temannya sekedar untuk sharing, parenting atau gimana. Dia pengen mungkin untuk sekedar berkumpul sama keluarganya aja dia ngerasa bersalah. Bahkan untuk belajar aja kayak ya ampun dia ngerasa bersalah. Padahal nggak boleh begitu kan. Harusnya kan walaupun kita udah jadi ibu tetap ada kewajiban untuk belajar, memperkaya diri dengan ilmu, dan ilmu itu kan nggak melulu di bangku kuliah, nggak melulu di bangku sekolah. Nah itu tadi sih lingkungan toksik itu paling Iya, berpengaruh. betul. Dan kadang mereka nggak sadar lingkungan toksik, terus nggak mau cari lingkungan sehat, gitu Dan kan. susahnya lagi kalau lingkungan toksiknya itu di internal. Waduh, Nah, itu repot itu, nggak bisa diganti. Benar-benar. Gimana tuh? Banyak nih katanya. Belum dijawab yang satu. Tanya lagi, gitu. Emangnya perempuan-perempuan kalau dijelasin banyak ini. Masalah hidup banyak ya. 50 episode nih. ini kan episode 1 ya. Iya, bakal ada episode selanjutnya nih, bener. Oke. Ya jadi insya Allah ya jangan pernah lupa pada tanggung jawab pada diri sendiri itu Itu sih penting jawabannya. Dan ini nih nasihat mungkin ya untuk para umahat lain, ayolah saling rangkul, Saling rangkul. entah itu offline langsung ataupun melalui media online seperti ini Mami Support Mommy ya, mungkin ini adalah salah satu cara kita saling rangkul bahwa bertumbuh itu nggak mesti dengan saling judge gitu. Yes, betul. Kadang tuh yang paling sulit adalah ibu-ibu netizen ini adalah Iya. merasa paling benar jadi hakim di dunia ini. Iya, itu banyak yang banget. kadang. Makanya Dan mereka nggak ibu-ibu sadar impactnya piknik. sebesar apa sih Nah, sama itu. yang dihakimin gitu. Makanya istilah aku ke mereka itu ibu-ibu piknik. Oh gitu. Iya, karena dia ngerasa kayak paling hebat. paling Kayak, hebat. aku dong uang bulanan 5.000 perak aja cukup sebulan gitu. Ada loh yang kayak gitu. Aku dong di Ya, mau di
aku nggak ngelawan, aku pasrah, aku udah istri saliran. Ada yang kayak gitu maksud aku. Aduh. Makanya aku kasih jalan ibu-ibu Sebenarnya kunci utama tadi yang sadar itu dalam segala situasi itu kunci utama kita sadar dulu nggak sih maksudnya? Oke nih kita salah, toksi, Jangan salah gitu loh, kan? kalau orang-orang datang ke psikolog untuk konsul, pasti yang dicolek itu kesadarannya dulu. Oh betul. Iya, benar. Jadi karena dia nggak sadar kalau dianya tuh juga lagi ada sakit apa gitu. Dan psikolog itu kayak sebagai jembatan karena orang manusia itu susah ayo om bermuhasabah tuh dikit-dikit misalnya kita salah kan pengen adalah kan gue bener ya ini Iya, gitu berarti ya jadi psikolognya ya. Sabar Apalagi ya, Om. bucin banget gitu sama suami, kebayang gak sih psikolog kayak Iya. dia merasa jadi setan kali ini mau menyadarkan memisahkan gitu ya padahal dia sadar gitu. Harus sadar. Iya sadar dulu ya, berarti sadar kunci utama nih Iya. Mami. Kita Ayo Mam, silakan konsultasi. betul Jangan. semoga ada Sadar. ini sama Mami ya. Insya Allah. Ini Allah. Aduh ya Allah. nah kalau ini pakarnya malah ada kalau kita bikinin kelas doang Iya. Ya Allah, pokoknya saling bertumbuh itu sih. Iya. Karena apa? Udah nggak zaman deh. Udah nggak zaman kita ya tadi itu ya become a pick me mom. Kita udah waktunya mommy support mommy. Iya. Karena sudah waktunya kita bahagia, tapi kita juga ikut bahagia dengan orang lain. Orang lain. Betul. Jadi kita Bahagia bahagia, sama bahagia diri. tanpa Benar. membuat orang lain menjadi tidak bahagia. iya betul Iya benar. Ya dia memproyeksikan ketidakbahagiaan dia. Iya benar-benar. Dan insya Allah dengan bertumbuh bersama nih dengan Mami Support Mami lebih mudah ya buat kita semua. Amin. Harapannya nih Mami Support Mami ini bisa lebih banyak lebih banyak para Mami yang ngerasa kalau kalian tuh nggak sendirian loh gitu. Iya. Kalian tuh berharga, para ibu tuh berharga luar biasa. Ibu tuh dimuliakan banget ya di Islam, Masya di Al-Quran. Jadi tolong jangan pernah ngerasa kalau kalian tuh nggak berharga kalau misalkan disakiti gitu ya, didolimin. Sadar, terus banyak yang mau support kita semua garda depan nih semua nih para mami. Waduh, garda depan. Pakai ikat kepala. iya benar-benar masya Allah makanya bisa ini bermanfaat Mami ya. support Mami ini Mami kan di support episode Mami. pertama kita kenapa support banget karena itu dia kita butuh komunitas positif yang saling support. Jadi mudah-mudahan bukan cuma episode 1 aja, tapi ada Amin. 2, 3 selanjutnya. seterusnya. Harapannya nggak cuma jadi episode dan program, semoga Iya. jadi komunitas suatu hari nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin Harus ya. konsul secara Waduh, iya dong. balik Dewan pembinanya Masya Allah. Dewan Pembina. Oke. Terima kasih ya buat para mami-mami hebat di sini. Luar biasa atas waktunya, sharingnya, dan manfaatnya insya Allah bisa dirasakan semua mami di Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau kasih tau dulu juga nih bahwa sekarang aku lagi pakai bajunya dari Konita Golib. Masya Allah bagus banget ya.